malam Bapak Ibu yang kekasih, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat dan baik bukan? Hari ini kita jumpa lagi dalam edisi Renungan Malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Saudara, Jumat tanggal 27 November tahun 2020 kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu begitu indah bagi kami. Kami lewati hari ini dalam kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Engkau bersama dengan kami Roh Kudus dan bekerjalah dalam hati kami semua, agar kami dapat memahami firman-Mu. Firman ini menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saya mengambil tema Tuhan Yesus sahabat sejati. Tuhan Yesus sahabat sejati. Saudara, ini boleh kita lihat di ayat yang kelima dalam pembacaan kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudaraku yang kekasih, sebuah anugerah luar biasa yang diperoleh setiap orang percaya. Karena Yesus tidak lagi menyebut kita sebagai hamba. Kita bukan hamba lagi, tetapi menyebut kita sahabat. Sahabat, saudara-saudara, bukanlah sekedar hubungan biasa, bukan. Melainkan terjalin hubungan yang sangat intim, sangat karib, lalu dilandasi oleh sebuah kepercayaan. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, ini bukan hal yang mudah. Terlebih ketika memberikan kepercayaan itu adalah Tuhan, bukan hal yang mudah. Karena itu kita mau lihat beberapa hal. Sebagai sahabat Tuhan kita lihat beberapa hal. Dua hal yang saya mau katakan kepada kita. Yang pertama, sahabat itu terbuka kepada kita. Ada keterbukaan. Bukti kepercayaan Tuhan itu diperlihatkannya, bahwa Dia memberitahukan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa. Jadi kita adalah sahabat Tuhan, dan karena itu Tuhan tahu banyak hal dari Bapanya, lalu Dia beritahukan kepada kita. Dan di dalam Alkitab, saudara-saudara, pemazmur ungkapkan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu Mazmur 25 ayat yang ke-14. Secara manusia memang sulit untuk dipahami bahwa Tuhan mau dan menginginkan kita menjadi sahabatnya. Itu tidak mungkin. Namun hal itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat menginginkan kita untuk saling mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Dan inilah
hak istimewa yang terbesar bagi setiap orang. Kita boleh mengenal Dia dan kita dikenal oleh Dia. Ini adalah hal yang sungguh menjadi sukacita bagi kita. Memiliki seorang sahabat berarti kita dapat berjalan seirama, berjalan bersama, saling menguatkan, saling berbagi kasih dengan tulus. Dan hanya sahabat sejatilah yang mau tetap ada untuk kita. Dalam segala keberadaan kita Dia mau ada. Dan itulah Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa apa yang diketahui oleh Bapa diberitahukannya kepada kita. Ini adalah hal yang indah. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Dia mau menjadi teman. Dia mau berada dalam segala keadaan yang kita hadapi. Alangkah indahnya saudara-saudara saat kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sahabat kita. Dia mau menyatakan dirinya sendiri sebagai sahabat sejati bagi orang percaya. Artinya apa? Artinya segala hal yang baik dan istimewa yang tidak bisa kita dapatkan dari seorang sahabat di dunia ini, itu bisa kita dapatkan jauh lebih dari apapun melalui kasih-Nya yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita punya sahabat, tapi kan bukan sekedar sahabat. Bagaimana supaya kita bisa layak disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus? Firman Tuhan mengatakan begini, Yohanes 15 ayat 14 tadi. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya kita menjadi sahabat Tuhan kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ini syarat saudara-saudara, syarat utama untuk beroleh kepercayaan sebagai sahabat Tuhan Yesus. Dan inilah perintahku, perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sahabat yang baik, Tuhan Yesus, Dia sampaikan apa yang Ia tahu dari Bapa kepada kita, dan kemudian kita menjadi sahabatnya, tetapi bukan sekedar sahabat, melainkan sahabat Tuhan Yesus adalah ketika kita melakukan firman-Nya. Saudara-saudara, hal yang kedua, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah Yesus. Dan itu diaminkan juga dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus sudah membuktikan kasih-Nya yang besar. Kematiannya di kayu salib. Dia rela mengorbankan nyawanya menebus dosa-dosa kita. Kalau nyawanya saja rela, Dia berikan, Dia serahkan, kita pun percaya apapun yang kita butuhkan dan perlukan pasti Tuhan sediakan bagi kita. Allah tahu segala keperluan kita. Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Itu ada dalam kitab Filipi, saudara-saudara. Karena Yesus telah menunjukkan kasih-Nya sedemikian rupa pada kita, maka kita pun harus menaruh kasih kepada Tuhan sepenuh hati. Apabila kita mengasihi Tuhan selayaknya kasih seorang sahabat, maka kita akan berusaha untuk menjaga perasaan sahabat kita. Kita akan berpikir 1000 kali bila hendak menyakiti dan melukai perasaannya. Namun justru kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita sering mengecewakan Tuhan. Kita sering membuat Dia terluka. Tindakan kita, perbuatan kita melukai, mengecewakan Tuhan. Jangankan saudara-saudara kita taat melakukan perintah-Nya, menyediakan waktu untuk bersekutu, mendekatkan diri kepadanya saja, seringkali jarang kita lakukan. Kita hanya sibuk dengan kesibukan kita sendiri, kita mengabaikan kehadirannya. Kita tidak layak disebut sebagai sahabat Tuhan. Padahal Tuhan, Dia saudara-saudara, Dia mengulurkan tangannya, Dia mau menjalin persahabatan dengan kita. Karena Dia ingin kita menjadi sahabatnya. Dan karena Tuhan mengulurkan tangannya supaya kita menjadi sahabat, Yakobus katakan begini dalam nasihatnya, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Itu Yakobus 4:10.
Yakobus 4 ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati untuk semua orang percaya. Sahabat yang rela berkorban, dan itu dibuktikan dengan menyatakan pengorbanan dirinya, nyawanya. Dia mau meninggalkan semua yang dia miliki supaya dia menjadi sahabat kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita yang kita tempuh, Yesus selalu bersama dengan kita. Yesaya 46 dia katakan begini, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendongmu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wah, luar biasa. Bukan hanya hari ini, saat ini, tapi saudara-saudara, sekarang, masa yang akan datang, sampai putih rambut kita, sampai kita tidak berdaya, dia menjadi sahabat kita. Dia rela memberikan hidupnya, cinta kasihnya. Ya, Tuhan Yesus sahabat kita. Dia rela mati untuk kita, dia menyertai dan menolong kita. Karena itu, terimalah dia, hiduplah bersama sang sahabat sejati itu. Maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan tenang dalam kemurahannya. Amin. Kita angkat pujian dengan menyanyikan Tuhan Yesus, sahabatku. Saudara, mari bersama-sama satu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tahu apa yang harus kami buat, dan Engkau selalu menyampaikan isi hati Bapa. Engkau sahabat yang memberikan dirimu bagi kami, dan kami pun juga sungguh memahami pengorbananmu yang besar. Terima kasih untuk firman ini. Tuhan, sahabat kami, jagalah kami semua. Hidup kami Engkau tuntun agar kami berjalan dalam rel kebenaran-Mu. Anak-anak kami Engkau berkati, pekerjaan kami biarlah Tuhan berkati. Rencana kami berkati agar berjalan sesuai dengan maksud Tuhan.
Seluruh keberadaan kami percayakan kepada Sang Sahabat kami, Yesus yang baik. Demikian juga dengan jemaat-Mu, semoga jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman yang kokoh. Demikian juga dengan para majelis, biarlah kami selalu melayani dengan baik. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, jadikan pemerintah kami sebagai sahabat-Mu Tuhan, agar mereka juga memiliki sikap untuk melayani semua orang dan memperhatikan kesejahteraan semua orang. Engkau mengasihi kami, memampukan kami menghadapi kehidupan ini. Malam ini, biar kami beristirahat dengan tenang, dan kami boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Nantikanlah renungan malam setiap hari. Saudaraku, kita bersama-sama selalu berserah diri pada Sang Sahabat yang baik, maka hidup kita tenang. Tuhan memberkati. Salam sehat.